kita bakalan ngobrol santai dan bahas dulu tentang undang-undang. Let's go! Jadi, Undang-Undang Dasar atau Konstitusi apa sih sebenarnya? Undang-Undang Dasar secara keseluruhan merupakan peraturan yang menetapkan cara suatu pemerintahan diselenggarakan, dimulai dari pembagian kekuasaan hingga hubungan antar lembaga negara. Kak. Ya? Izin bertanya dong. Kalau sifat undang-undang gimana ya? Sifat undang-undang ya? Yuk ikut aku. Nah, untuk sifat undang-undang dasar akan dijelaskan oleh Prita. Nah, kelihatan kan bahwa UUD itu mempunyai sifat dasar. Yang pertama, dia adalah hukum tertinggi di dalam negara. Yang kedua, dia mengikat seluruh lembaga negara dan warga negara. Yang ketiga, stabil tapi fleksibel. Yang artinya bisa berubah kapan aja sesuai dengan amandemen jika perlu ya. Dan terakhir, UUD menjamin hak-hak seluruh warga negara. Oh, jadi UUD itu kayak fondasi sebuah rumah ya? Tanpa fondasi itu, sebuah negara bisa aja runtuh. Betul banget. Terima kasih ya, Dodo. Oke. Jadi, fungsi undang-undang gimana guys? Nah, kalau fungsi Undang-Undang Dasar terbagi menjadi 4. Yang pertama, sebagai pedoman penyelenggara negara. Jadi, semua pemerintahan bekerja sesuai dengan aturan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, sebagai pembatas kekuasaan. Jadi, tidak ada pemerintah yang bertindak sewenang-wenang. Hai. Dan yang ketiga, itu memberi legitimasi. Kekuasaan pemerintah yang ada itu dianggap sah karena berdasarkan konstitusi. Dan yang terakhir, undang-undang jadi jaminan hak warga negara serta alat integrasi nasional. Nah, selain itu, UUD juga menjaga stabilitas politik dan hukum. Biar perubahan kekuasaan tetap dalam koridor konstitusional. Terus aku ada dengar namanya konstitusionalisme. Apa sih itu? Nah, konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa kekuasaan pemerintah itu harus dibatasi oleh hukum. Inti dari konstitusionalisme ini adalah kekuasaan pemerintah yang ada itu harus diawasi agar tetap sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi konstitusionalisme itu bukan cuma tentang undang-undang, tapi bagaimana kekuasaan dijalankan dengan semangat undang-undang ya. Tepat banget. Nah, sekarang kita bakal membahas tentang ciri-ciri Undang-Undang Dasar itu sendiri. Terdapat 5 hal yang tercantum di dalamnya. Yang pertama, memuat tentang organisasi negara. Yang kedua, tugas dan wewenang lembaga negara. Yang ketiga, hubungan antar lembaga negara. Yang keempat, hak dan kewajiban warga negara. Dan yang terakhir adalah cara mengubah Undang-Undang Dasar itu sendiri. Gimana menurut teman-teman? Berarti undang-undang dasar bukan hanya pasal-pasal, tapi juga cerminan dari nilai-nilai dasar negara. Betul, itu juga yang menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan juga kebebasan rakyat. Ngomong, aku penasaran deh, apa sih bedanya UUD dengan konvensi? Nah, sini kita jelasin. Nah, konvensi adalah sebuah ketatanegaraan yang tidak tertulis, tapi dijalankan secara konsisten dan dianggap mengikat. Jadi, UUD tertulis dan konvensi itu enggak, tapi keduanya sama-sama penting kok. Contohnya seperti cara presiden memberikan pidato bernegara tiap tahunnya. Itu tidak tertulis di Undang-Undang Dasar, namun menjadi kebiasaan yang terus-menerus diikuti sampai saat ini. So, gimana UUD-nya kalau diganti? Perubahan undang-undang dasar dapat terjadi jika adanya perubahan besar di kehidupan politik. Misalnya nih, sistem pemerintahan yang berubah atau revolusi. Tapi jika hanya menyesuaikan zaman, kita dapat melakukan amandemen. Iya, amandemen adalah mengubah sebagian isi undang-undang tanpa mengganti keseluruhannya. Tujuannya agar undang-undang tetap relevan dan tidak kehilangan dasarnya. Nah, teman-teman juga harus tahu nih, ada yang namanya supremasi UUD. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Jadi, peraturan dan hukum yang ditetapkan tidak boleh melanggar undang-undang tersebut. Kalau ada undang yang bertentangan dengan UUD,
Berarti kita harus batalkan dong. Benar banget, makanya ada lembaga yang namanya Mahkamah Konstitusi. Gunanya untuk menjaga agar semua hukum tetap sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian undang-undang tertulis sama tidak tertulis itu bagaimana? Jadi gini, bedanya undang-undang tertulis tuh kayak undang-undang dasar 1945 di Indonesia. Sedangkan undang-undang tertulis itu kayak kebiasaan atau tradisi politik kayak di Inggris. Oh. Oke, sekarang kita bakalan ngebahas tentang Undang-Undang Dasar yang fleksibel dan kaku. Undang-Undang Dasar yang fleksibel itu mudah dirubah karena prosedurnya yang sederhana. Sedangkan Undang-Undang Dasar yang kaku itu agak sulit dirubah karena harus mengikuti syarat-syarat khusus seperti persetujuan 2/3 anggota parlemen. Berarti Undang-Undang Dasar 1945 itu termasuk kaku dong amandemennya. Karena nggak bisa sembarangan diubah. Iya, benar banget. Dari semua perubahan pembahasan ini, kita bisa simpulkan bahwa Undang-Undang Dasar bukan hanya sekedar dokumen hukum, tapi juga jiwa dan arah bagi penyelenggaraan negara. Seperti mata William Budiarjo, undang-undang adalah alat untuk mengatur, membatasi, dan menuntun kekuasaan agar berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan demokrasi. Kalau bangsa kita bisa menjalani isi dan semangat undang-undang dengan sungguh-sungguh, negara ini pasti akan lebih kuat dan adil. Berikan kekuatan sisa